Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok KKN Win Wali Songo kelompok 43 akan mewawancarai kepada Bapak Nurholis Ya. terkait mengenai usaha yang digeluti sama Bapak. Iya, monggo. Nah, dan di sini nama saya Muhammad Jaki Mubarok dan samping saya Mbak Kurnia Pangesti Apesiana dari kelompok KKN 43. dan sekarang mau langsung aja ya Pak. Ya, monggo. Mungkin Bapak bisa perkenalan dulu. Oh, gitu. Ya. Saya Pak Nurholis. Saya perangkat desa Leban. Tepatnya Kadus Dusun Bedowo. Saya yang usaha pembuatan minyak dari kulit ari sama ampas kelapa. Ya. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Berarti ini usaha dari ampas kelapa nggih Pak? Iya. Minyak. Nah, sejak kapan? Gimana, Kak? Bapak usaha ini tuh sejak kapan Pak? Mulai tahun berapa? Saya mulai 2014. Saya ingat saya 2014 mulai ya. Itu baru mulai. Sudah lumayan lama. Asal usulnya gimana Pak? Kenapa bisa berpikiran usaha seperti ini? Gini. Dulu sebelumnya kan saya usaha ternak sapi. Oh iya. Karena waktu itu saya jatuh di situ, harga daging kan anjlok waktu itu. Makanya terus saya berhenti. Terus itu ada teman dari Lampung yang istilahnya ngasih tahu untuk memanfaatkan ampas kelapa bisa diproses untuk pembuatan minyak. Iya, seperti itu. Ini Bapak usahanya dari nol atau Ya, bagaimana? kita mulai dari nol. Kita mulai dari nol. Pertama, saya mesin itu dari teman. Pertama dari teman. Ya. Kita cuman nyewakan tempat sama. Saya ikut kerja waktu itu. Setelah lama kelamaan, teman punya usaha yang lain, bidang yang lain. Sini saya yang teruskan seperti itu. Kalau dari bahan bakunya itu Pak gimana? Bahan baku awal mulanya saya itu menggunakan kopra. Jadi saya ambil dari teman di Lampung. Waktu itu saya coba satu truk. Cuma setelah kita proses ternyata istilahnya kan tidak masuk karena istilahnya antara pembelian bahan baku, kos produksi sama penjualan minyak tidak imbang gitu. Jadi antara pemasukan sama keluaran kan tidak imbang. Makanya terus saya cari alternatif yang lain. Kira-kira apa yang kita bisa manfaatkan untuk pembuatan minyak ini. Waktu itu saya mikir kenapa nggak kita pakai dari limbah? Nah, karena istilahnya kan sama-sama kelapa. Padahal waktu itu kan kita mikir unsur minyak di dalam kelapa kan dulu dari kulitnya, bukan dari dagingnya. Makanya saya coba seperti itu. Alhamdulillah sampai sekarang berjalan. Iya. Dalam usaha ini Bapak tuh melibatkan siapa aja gitu? Keluarga atau Maksudnya pegawainya? pekerjanya? Pegawainya. Kita memanfaatkan anak-anak dari sini. Jadi ya sebagian ada yang dari dusun yang lain. Dulu ada anak sini juga, cuman dia keluar cari ini yang lain. Cari pengalaman yang lain. Pengalaman yang lain. Di kayak memanfaatkan sumber daya manusia yang di sini gitu ya. Iya, betul lah. Kan istilah kan biar mereka bisa kerja tuh Mbak, istilah bisa kerja, saya juga bisa jalan. Kalau misalkan ini kan di open dulu ya Pak. Ya, Bahan bakunya di open dulu, habis itu digiling ya Pak? Iya, di press pakai press. mesin. Iya. Mesin namanya screw press. Oh, namanya screw press. Ya, screw press. Jadi memang sebenarnya mesin ini kan kita manfaatkan untuk ngepresan biji jarak. Waktu itu kan booming pembuatan dari bahan bakar dari alternatif kan waktu itu jarak kan. Ternyata kan sekarang kan nggak ada lagi kan, hilang kan. Makanya saya beli mesin ini ternyata bisa dimanfaatkan untuk ngepres ampas kelapa ini. Terus
sekarang kita pakai mesin. Kalau bahan baku, alhamdulillah kalau pas pada waktu musim kemarau lancar sih, karena mereka istilahnya kan tidak terus untuk pengeringan. Saya kan harus kering, untuk dibelah harus kering. Nah kalau musim seperti ini, musim hujan, mereka kan kesulitan. Makanya kan saya terima yang basah, kita open sendiri. Kalau sudah kering kita press. Dan untuk ini Pak, apa pemasarannya Pak di mana saja? Kalau pemasaran, alhamdulillah minyak lari ke Surabaya. Surabaya. Kalau limbahnya seperti ini, bungkenya kita manfaat untuk bahan baku konsentrat pakan ternak. Alhamdulillah juga, istilahnya kita sudah punya pembeli-pembeli. Jadi alhamdulillah kesulitan untuk penjualan. Kalau udah misalkan ke Surabaya nih Pak, Iya. nah itu di pabrik lagi apa gimana? Sebenarnya di sana itu kan, ini kan larinya kan minyak mentah. Nanti di sana diproses lagi, setelah di RBD itu dihilangin bau, warna sama rasanya. Jadi nanti netral jadinya putih lah, seperti air ini. Itu kalau tidak salah mereka dimanfaatkan untuk pembuatan satu bahan baku sabun cair. Terus pabrik yang lain tuh dipakai untuk bahan baku biodiesel. Dengan ekspor sih mereka, cuman kita tidak tahu, silakan itu urusan mereka. Jadi kita supply untuk bahan baku minyak mentahnya. Seperti itu. Selama Bapak menekuni usaha ini, banyak nggak sih Pak kendala-kendala yang Bapak alami gitu? Ya banyak lah Mbak, namanya orang usaha itu kan ya biasa, istilahnya banyak kendala juga. Terus jatuh bangun juga sudah biasa, tapi kan istilahnya kan gimana ya, terus terang kan kita semangat sih. Jadi antara saya sama anak-anak kan semangat. Jadi alhamdulillah sampai sekarang tetap bisa berjalan. Ini Kendala apa yang biasanya Bapak kayak membuat Bapak down gitu, ada nggak Pak? Sebenarnya kalau yang jadi kendala sih terus terang sumber bahan baku Mbak. Kalau penjualan istilahnya ini selama ini kan kita alhamdulillah lancar, karena istilahnya kan sudah punya pembeli sendiri. Istilahnya untuk minyak ada pembeli sendiri, untuk bungkel ada pembeli sendiri. Cuman kalau bahan baku terus terang, terutama kalau musim seperti ini, musim hujan, jadi kita kesulitan karena supplier itu nggak bisa, kesusahan untuk pengeringan gitu. Ya kita kan butuhnya yang kering, karena kan material harus kering, bahan baku harus kering. Makanya kan terus terang kalau musim hujan seperti ini tuh susah. Kadang-kadang suplai bahan baku sering terlambat. Gitu. Ada sih open, cuman kadang-kadang gimana ya, nggak cukup untuk kebutuhan ini produksi kita. Gitu. Terus pengeringannya. Itu kalau misalkan penjualannya itu Pak, Gimana? itu per kilo apa per ini? Ya, per kilo. Oh, per kilo. Kita jual minyak per kilo, kita jual bungkil juga per kilo. Kilonya itu berapa Pak? Kalau sekarang Surabaya ini Lagi turun apa gimana? iya, karena situasi minyak sekarang kan lagi tidak bagus. Oh, Harganya. Kalau minyak konsumsi memang tinggi sih Mas. Tinggi. Cuman kalau minyak seperti ini malah lagi down, lagi turun. Ya, kisaran 12. oh 12. Seperti itu. Kalau bungkilnya sekitar 3.000-an, 28 sampai 3.000 per kilo. Sama apa? Sama ampasnya ini Pak gimana Pak? Kalau misalkan habis dipres, kan habis minyak, ampasnya itu bisa diapain lagi Pak? Oh, ya itu Mas jadi bungkil ini. Oh, jadi kita proses produksi bahan baku dari ampas kering, ampas kelapa kering, nanti keluar minyak sama bungkil. Jadi minyak keluar dari sendiri, bungkil keluar sendiri. Setelah bungkilnya kan limbah dari proses produksi kita kan. Nah, alhamdulillah kan masih laku, masih dipakai. Bisa dimanfaatkan jadi apa Pak ini Pak? Bahan baku konsentrat pakan ternak. Oh. Jadi ini salah satu unsur dari bahan baku pembuatan konsentrat pakan ternak. Ya untuk sapi bisa, untuk kambing bisa. Itu campuran ya Pak? Dalam? Itu campuran ya Pak? Iya, jadi salah satu unsur. Jadi bahan baku konsentrat kan ada katul, ada katul itu, terus ada brand juga, terus dari ampas kedelai, termasuk ini bungkil kopra ini, terus ada tetes tebu juga. Itu kayaknya sih dari sana. Kalau saya nggak terlalu ini.
Berarti semuanya terpakai ya Pak? Ya alhamdulillah semua bisa dimanfaatkan untuk apa? Untuk hasil produksi kita. Dan nilai jualnya. Ya, nilai jualnya. Ya. Jadi gimana ya Mbak ya? Misalnya untuk penjualan buku ini itu bisa untuk biaya kos produksi kita, gitu loh. Jadi bisa untuk bayar anak-anak, bisa untuk biaya produksi, macam produksi. Sebelumnya nih Pak, Yeah. Bapak pernah berpikir nggak sih apa Bapak mau buka cabang yang lain atau buka usaha yang lain gitu Pak? Sebenarnya pengen sih Mbak, cuman istilahnya mungkin masih jauh Masih Pak, karena memang tapi istilahnya ada harapan ada kita sih, ya Pak? cuman kan gini, terus terang kan kita kesulitan untuk prostitusi kita kan masih pakai diesel, otomatis kan kita harus pakai bahan bakar solar, sementara dari pemerintah kan untuk pemberian solar sekarang kan kita dibatasi, makanya agak kesulitan itu. Sebenarnya lebih enak itu kalau kita produksi pakai elektrik motor, pakai listrik. Karena kita jaringan belum ada, ini masih 1 pas kan. Kalau untuk produksi kan harusnya kan pakai 3 pas. Nah itu yang jadi kendala kita. Kita belum ada jaringan 3 pas ke wilayah sini. Jadi itu sebenarnya untuk kendala kita produksi. Kalau mesin ini Pak, ini belinya di Ini kan produk dari Taiwan Mas. Oh, dari Taiwan. Jadi kita kita beli lewat importir di Tangerang. Jadi kita inden dulu, kita istilahnya pesan dulu di Tangerang, di teman di Tangerang, saya ngambil. Setelah mesin datang baru kita beli. Gitu. berapa satuannya itu mesinnya? Waduh. Sekitar Dulu belum sama penggeraknya 45. Sama penggerak. Sebelum sama penggeraknya, jadi cuma mesin. lumayan ya Pak. Ya lumayan. Lumayan itu. Iya sekitar segitu 45. Berarti kalau di dalam negeri sendiri belum ada ya Pak? Ada sih Mas, ada produk seperti itu ada, istilahnya kan kalau nggak salah itu daerah Klaten ada, cuman istilah kualitasnya. Oh, kualitasnya yang ya mungkin orang beda-beda ya Mas ya. Kalau saya belum terlalu yakin sih. Cuman ada sebagian istilahnya pengusaha yang pakai produk dalam negeri, cuman keluhan mereka itu kurang kuat, terus sering rusak. Cuman seperti ini kendalanya untuk spare partnya Mas. Oh iya. Karena mesin build up, jadi kita harus ngakali gitu. Kalau misalnya ada yang rusak, ada yang haus, kita harus bikin sendiri. Gitu. Terus untuk Bapak nih harapan untuk kedepannya Pak tentang usaha ini apa mau satu ke depan istilahnya kan yang jelas karena memang sekarang kita untuk bahan bakar dibatasi sama pemerintah pembelian solar, ini kan pakai solar. Ke depan harapan saya istilahnya jaringan listrik yang 3 pas itu bisa nyampe ke wilayah dalam seperti ke desa-desa. Jadi nanti misalnya orang yang istilahnya mau bikin usaha yang menggunakan istilah daya listrik besar itu mereka tidak kesulitan gitu. Seperti saya kan kesulitan. Makanya kan kalau kita sebenarnya kalau ada listrik jaringan 3 pas untuk skala industri itu masuk ke sini, saya ke daerah pedesaan, otomatis kan kita bisa pasang, istilahnya bisa pakai tenaga listrik. Jadi kita tidak kesulitan untuk pembelian bahan bakar untuk produksi. Harapan kita seperti itu. Jadi cuman di proses produksi saja. Jadi mudah-mudahan nanti pemerintah bisa memperhatikan untuk jaringan listrik yang 3 pas bisa masuk, yang skala industri bisa masuk ke pedalaman, istilah ke area pedesaan. Jadi orang yang mau usaha yang menggunakan listrik daya besar, skala industri itu mereka tidak kesulitan. Barang kan sulit Mas, masalahnya apa? Listrik kan cuma 1 pas kesininya. Padahal kita harus menggunakan daya besar kan. Makanya kita cuma bisa pakai diesel gitu. Padahal diesel kan kita perlu bahan bakar, solar. Sama pemerintah kan dibatasi. Makanya kan ceritanya seperti itu.
Ya teman saya aja sih mas, kayak orang yang traktor itu yang di sawah itu kan dia perlu apa ya, perlu solar, perlu bahan bakar. Makanya kan kesulitan mereka. Terus tukang seleb padi itu juga kesulitan. Bahan bakarnya ya Pak? Ya, jadi apa bahan bakar yang perusahaan produksi kita. Yang terakhir nih Pak, Ya. untuk Bapak ada pesan-pesan untuk anak muda yang sedang merintis usaha gitu, Ya. tips-tipsnya gitu. Satu istilahnya tahan banting, Tahan jangan putus banting. asa. Iya. Namanya usaha itu kan biasa mas, jatuh bangun itu biasa. Tapi kalau kita fokus, kita yakin, kita telaten, tetap insya Allah berhasil. Lama-lama juga berkembang sukses kan. Seperti itu. Dan Istilahnya negara itu tidak bakalan berkembang kalau istilahnya mengandalkan pertanian, industri. Industri. Jadi orientasi kita ke industri. Kalau apa pendapatannya Tanah, seperti itu. iya. Tidak ada sih negara berkembang, negara maju itu istilahnya dari pertanian, dari apa. Kalau mereka tidak ngembang industri, tidak bakal bisa maju. Teknologi yang Iya, teknologi. teknologi. itu. Ya. Ya itu tips dari Bapak untuk pengusaha muda, yaitu apa? Tahan banting. Ya. Jangan menyerah, jangan mudah Ya. menyerah. Ya. Oke, sekian dari kami dan Bapak Nurbalis. Ya. Kami mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.